Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidam. Semeton Bhakta Hindu Dharma yang saya muliakan. Masih bersama saya Ide Bawati Inyomanjana dalam ngobrol pintar Bawati seputar resiyatnya Sruti Murni. Nah, kini kita melangkah ya. Kita lanjutkan yang sebelumnya kita sudah membahas sangat dalam terkait dengan saksin ya. Sekarang kita lanjutkan ke inti tertinggi ya dari seluruh pembahasan kita, di mana pengetahuan, kesadaran, dan penyaksian bersatu dalam Brahman. Nah, inilah ngopi kita terkait dengan Resi dan Brahmawidya, yang di mana penyatuan kesadaran dan pengetahuan. Nah, bagaimana Resi dan Brahmawidya merupakan suatu penyatuan kesadaran dan pengetahuan? Nah, seperti yang disampaikan dalam Sruti, Yo Weda Nihitam Guhayam Sowi Diaya Wimuchyate. Barang siapa mengenal Brahman yang bersemayam di gua hati, ia terbebas dari awidya atau ketidaktahuannya. Baik, saya akan lanjutkan saja. Yang pertama kita akan membahas bagaimana Brahmawidya adalah jenana dan keheningan sekaligus. Yaitu Brahmawidya adalah jenana dan keheningan sekaligus. Nah, hal ini dijelaskan oleh Upanishad ya, oleh Mundaka Upanishad adhyaya ke-2, kanda kedua, mantra ke-8 ya. Parabjyoti upasampadya swena rupena abhiniyate sa. Ia yang mencapai cahaya tertinggi atau dengan Brahman bersatu dengan wujud aslinya. Nah, para bhakta, inilah puncak dari resiyatnya. Saat pengetahuan tidak lagi dipelajari, melainkan menjadi satu dengan yang diketahui. Nah, saya ulangin. Inilah puncak dari resiyatnya. Saat pengetahuan tidak lagi dipelajari, melainkan menjadi satu dengan yang diketahui. Nah, ketika sang bhakta berhenti berusaha mengenal Brahman sebagai sesuatu di luar dirinya, dan menyadari bahwa dirinya ini adalah kesadaran itu sendiri, maka terjadilah Brahmawidya, yaitu pengetahuan tertinggi yang tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, kemudian Resi adalah wahana Brahmawidya. Apa lagi ini maksudnya, semeton? Resi adalah wahana Brahmawidya. Nah, mari kita telusuri. Menurut Rigveda, Mandala 10 Sukta ke-90, mantra ke-16, Tam yajnam brarbhisi prauksan purusam jatam agre. Pada awalnya para resi mempersembahkan Brahman atau Purusa dalam yatnya di altar kesadarannya. Makna ini amat halus para semeton Bhakta Hindu Dharma. Para resi tidak mempersembahkan api atau benda ya, melainkan kesadaran Purusa itu sendiri, yaitu menyadari Brahman sebagai inti setiap persembahan. Karena itu resi bukan pencipta Weda, melainkan saluran Brahmawidya, tempat Brahman menampakkan diri melalui sabda. Nah, di titik ini, yatnya sabda dan pengetahuan
tidak lagi terpisah. Semua adalah Brahman itu sendiri. Nah, Brahma Widya tidak diperoleh dari kata, tetapi dari penyerapan diri. Mengapa hal ini disampaikan? Dapat disebutkan dan dijelaskan dalam Kena Upanishad, adhyaya kedua, mantra ketiga. Yasya matam tasya matam matam yasyana wedasa. Dia yang menganggap Brahman tidak dapat diketahui, sesungguhnya mengetahuinya. Namun, dia yang berpikir bahwa ia yang mengetahuinya, sesungguhnya belum mengetahuinya. Ya, jadi dibolak-balik ya, seolah-olah ya. Tapi, ya, itulah namanya kata Sruti. Nah, semeton, Brahma Widya bukanlah hasil berpikir, melainkan hasil penyerapan total kesadaran. Disinilah letak kebijaksanaan para resi. Mereka tidak berupaya mengenal Brahman, tetapi berhenti dan membiarkan Brahman mengenal dirinya melalui keheningan. Nah, pengetahuan sejati bukanlah aku tahu, melainkan aku adalah Aham Brahman, atau aku adalah Aham Brahmasmi. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara, saat resi menyatu dengan Brahman. Nah, bagaimana itu? Saat resi menyatu dengan Brahman. Dijelaskan dalam Aitareya Upanishad, dalam adhyaya ketiga, mantra ketiga, Prajnam Brahma. Kesadaran murni itu adalah Brahman. Disebutkan pula dalam Badaranyaka Upanishad, ya, Aham Brahmasami. Aku adalah Brahman. Nah, dua Mahawakya ini bukan pernyataan intelektual, melainkan realitas kesadaran yang disaksikan langsung oleh para resi. Pada titik ini tidak ada lagi pemuja dan yang dipuja. Tidak ada guru dan murid. Hanya kesadaran murni yang menyadari dirinya sendiri. Itulah Brahma Widya tertinggi, yaitu ketika resi tidak lagi mendengar Sruti, sebab Sruti telah menjadi dirinya sendiri. Inilah keagungan Awakya ini. Kemudian Brahma Widya sebagai tujuan akhir resiyatnya. Apa maksudnya? Nah, semeton hal ini dapat dijelaskan melalui Taittiriya Upanishad pada Anwaka pertama, mantra pertama. Satyam Jnanam Anantam Brahma. Brahman adalah kebenaran, pengetahuan, dan tak terbatas. Dalam Sruti ini dijelaskan bahwa Brahman adalah tiga hal yang tidak terpisah. Yang pertama adalah Satyam, kebenaran absolut. Kemudian Jnanam, pengetahuan murni. Selanjutnya Anantam, yaitu tak terbatas dan tanpa waktu. Nah, Brahma Widya berarti
menyadari bahwa pengetahuan sejati bukan milik pikiran, tetapi cahaya yang abadi dalam diri yang menyaksikan seluruh perubahan. Maka Resi Yatnya mencapai puncaknya ketika Bhakta tidak lagi mempersembahkan apapun, melainkan berdiam sebagai Brahman yang mengetahui, menyaksikan, dan menghidupi semua. Sangat luar biasa. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma, pada sesi ngopi ini dapat saya simpulkan bahwa Brahma Widya bukan sesuatu yang baru dipelajari, melainkan diingat kembali. Yaitu sebab Brahman tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh ketidaktahuan kita. Saat seseorang menyadari bahwa dirinya adalah saksi dari seluruh pengetahuan, saat itulah ia menjadi resi sejati yang hidup dalam kesadaran Brahman. Nah, begitu semeton. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Brahman, ide Sang Hyang Widiwasa. Kekurangan adalah milik saya. Silakan berikan komentar di kolom komentar. Semoga kita sama-sama dapat tercerahkan karena saya masih proses belajar. Mari kita terus terapkan Tri Kaya Parisude sehingga kita tetap harmonis. Suksuma, Om Santi 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 Om. Rahayu.